Halo semuanya, para sahabat dan kelas 11 IPA. Kita akan membahas materi fisika tentang gelombang bunyi bagian yang pertama. Di sini kita akan membahas cepat lambat bunyi, kemudian sumber-sumber bunyi, resonansi, interferensi bunyi, dan pelayangan. Namun sebelumnya, ciri-ciri daripada gelombang bunyi harus diingat. Yang pertama, gelombang bunyi disebut sebagai gelombang longitudinal. Yang kedua, bunyi merambat harus melalui medium. Kemudian yang ketiga, bunyi bisa mengalami refleksi, refraksi, difraksi, interferensi. Tapi ingat bahwa gelombang bunyi tidak bisa mengalami polarisasi. Baik, yang pertama kita bahas di sini adalah tentang cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi merambat dalam 3 zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama kita bahas untuk zat padat. Pada zat padat, cepat rambat bunyi dirumuskan dengan V sama dengan akar dari E dibagikan dengan yang namanya rho. Di mana kalau E di sini adalah modulus yang tentu dalam satuan Newton per meter pangkat 2. Kemudian kalau rho adalah massa jenis, tentu massa jenis zat padat. Itu dia rumus untuk mencari cepat rambat bunyi pada zat padat. Yang kedua pada zat cair. Pada zat cair dirumuskan dengan V sama dengan akar dari B dibagikan dengan rho. Dimana kalau rho di sini adalah massa jenis zat cair, sedangkan kalau B modulus bulk dalam satuan Newton per meter kuadrat. Yang ketiga pada zat gas. Pada gas, rumus cepat rambat bunyi dirumuskan dengan V sama dengan akar dari gamma dikalikan dengan R dikalikan dengan T per MR. Dimana kalau gamma adalah tetapan dari Laplace, kemudian kalau R tetapan gas umum nilainya 8,31 Joule per mol Kelvin. Kemudian kalau T besar, suhu mutlak. Kalau suhu mutlak, satuannya harus dalam satuan Kelvin. Sedangkan kalau MR adalah massa molekul relatif, di mana kalau massa molekul relatif untuk gas oksigen adalah 32, kemudian untuk gas nitrogen adalah 28, dan untuk gas CO2 atau karbon dioksida MR-nya adalah 44. Nah, inilah dia yang namanya rumus mencari cepat rambat bunyi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sumber-sumber bunyi. Sumber-sumber bunyi ada 3, yang pertama adalah dawai, kemudian yang kedua adalah pipa organa terbuka, dan yang ketiga adalah pipa organa tertutup. Kita bahas untuk dawai. Di sini sudah ada gambarnya.
Terlihat di sini ada 3 gambar. Yang gambar pertama adalah ini untuk dawai pada nada dasar. Nada dasar berarti N sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu untuk N sama dengan 1 atau nada atas pertama. Kemudian gambar yang ketiga adalah untuk N sama dengan 2 atau nada atas kedua. Terlihat di sini bahwa ciri daripada dawai adalah awalnya simpul, akhirnya simpul. Awal simpul, akhir simpul. Di sini juga awal simpul, akhirnya juga simpul. Maka yang perlu diingat untuk dawai adalah kalau ditanya jumlah simpulnya adalah itu rumusnya N ditambahkan dengan 2. Sedangkan jumlah perut sama dengan N ditambahkan dengan 1. Coba kita cek. Untuk N sama dengan 0. 0 ditambah 2, 2. Sedangkan perutnya 0 ditambah 1, 1. Berarti 2 simpul 1 perut. 2 simpul 1, 2. Perutnya 1. Seperti itu. Untuk N sama dengan 1. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 1, 2. Berarti 3 simpul 2 perut. 1, 2, 3. Perutnya 1, 2. Begitulah seterusnya. Kemudian kalau ditanya frekuensi ke N. Frekuensi ke N rumusnya adalah N ditambahkan dengan 1 per 2 dikalikan dengan V per L. Di sini V adalah cepat rambat bunyi pada dawai. Sedangkan untuk Ln-nya, Ln sama dengan N ditambah 1 per 2 dikalikan dengan lambda. Coba kita cek untuk Ln-nya. Kalau untuk N sama dengan 0, 0 ditambah 1, 1 berarti setengah lambda. Kita cek di sini L sama dengan setengah lambda. Ini kan setengah lambda ini. Oke. Kemudian untuk N sama dengan 1, 1 ditambah 1, 2. 2 dibagi 2, 1 berarti 1 lambda. L sama dengan 1 lambda atau L sama dengan lambda berarti 1 gelombang. Ini kan dari sini sampai ke sini 1 gelombang. Dah, ini 1 gelombang. 1 bukit, 1 lembah. Begitulah seterusnya untuk Ln. Lalu perlu diingat bahwa di sini untuk cepat rambat bunyi pada dawai kita pakai dengan persamaan bahwa V sama dengan akar dari F per mu. Ini sebenarnya sudah saya terangkan di materi gelombang mekanik, di mana kalau F itu adalah tegangan. Tentu dalam satuan Newton. Sedangkan mu adalah massa jenis linear, di mana massa jenis linear itu rumusnya mu sama dengan massa tali atau massa dawai dibagikan dengan panjang tali atau panjang dawai. Ingat bahwa mu itu adalah selalu tetap atau konstan. Saya ulangi, mu selalu tetap atau konstan. Kemudian saya ingatkan lagi di sini bahwa untuk nada dasar, kalau dikatakan nada dasar pada soal maka diambil N sama dengan 0. Kemudian kalau dikatakan nada atas pertama, maka diambil N sama dengan 1. Jadi tidak ada nada atas dasar, ya. Tidak ada nada atas dasar. Yang ada nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Nada atas kedua N-nya sama dengan 2. Nada atas ketiga N sama dengan 3. Nada atas kelima N sama dengan 5. Seperti itu. Kemudian kalau ada kata-kata lagi dibilang nada harmonik.
pertama, maka diambil N sama dengan 0. Jadi nada harmonik itu turun 1 ya. Jadi nada harmonik pertama N sama dengan 0, makanya dibilang nada harmonik pertama sama dengan nada dasar. Kemudian nada harmonik kedua berarti N sama dengan 1. Artinya nada harmonik kedua sama dengan nada atas pertama. Nah, itulah dia untuk yang namanya dawai atau senar. Yang kedua kita bahas yaitu pipa organa terbuka atau sering disingkat dengan POB. Nah, di sini juga sudah ada gambarnya. Ada 3 gambar, gambar A, B, dan C. Gambar pertama ini adalah untuk N sama dengan 0 atau nada dasar. Kemudian ini adalah untuk N sama dengan 1, nada atas pertama. Kemudian yang ketiga adalah untuk N sama dengan 2 atau nada atas ke 2. Kemudian kita lihat bahwa di sini untuk pipa organa terbuka yaitu awalnya perut, akhirnya perut. Saya ulangi, untuk pipa organa terbuka adalah awalnya perut, akhirnya perut. Itu makanya untuk pipa organa terbuka perlu diingat bahwa jumlah simpulnya adalah N ditambahkan dengan 1, sedangkan jumlah perut sama dengan N ditambahkan dengan 2. Coba kita cek. Untuk N sama dengan 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2. 1 simpul, 2 perut. 1 simpul, 2 perut. Berarti ini ada perutnya 2. 1, 2. Simpulnya 1. Oke. Kemudian untuk N sama dengan 1. 1 ditambah 1, 2. 1 ditambah 2, 3. 2 simpul, 3 perut. 2 simpul, 1, 2. 3 perut. 1, 2, 3. Begitulah seterusnya. Oke. Kemudian untuk frekuensi ke N-nya, Fn rumusnya sama dengan N ditambah 1 per 2 dikalikan dengan V per L. Tentu di sini L adalah panjang daripada pipa. Sedangkan untuk Ln sama dengan N ditambah 1 per 2 dikalikan dengan lambda. Jadi di sini terlihat bahwa rumusnya sama, tapi nanti ada catatan ya. Jadi di sini untuk Ln sama dengan N tambah 1 per 2 dikali lambda. Coba kita cek. Untuk N sama dengan 0. 0 tambah 1, 1. Berarti setengah lambda. Ini kan kita lihat. Ini L. Ini seperempat. Ini juga seperempat. Seperempat ditambah seperempat berarti setengah. Jadi ini adalah bahwa L sama dengan setengah lambda. Kalau untuk N sama dengan 1, 1 ditambah 1, 2, 2 dibagi 2, 1 berarti L sama dengan lambda. Ini tadi yang namanya, ini adalah seperempat, kemudian ditambah setengah, kemudian ditambah seperempat. Seperempat ditambah setengah ditambah seperempat berarti L sama dengan lambda. Begitulah seterusnya. Oke. Nah, perlu diingat bahwa untuk pipa ya, untuk pipa organa V itu tidak boleh kita pakai rumus daripada akar dari F per mu. Ini tidak boleh. Ya. Jadi, berapa V-nya kita pakai? Kalau V-nya kita pakai jika di soal tidak diketahui, maka kita ambil nilainya 340 meter per sekon. Ini 340 meter per sekon adalah cepat rambat bunyi di udara. Dah? Jadi kalau tidak diketahui 340 kita pakai. Tapi kalau misalnya diketahui di soal 330, ya 330 kita pakai. Seperti itu. Oke? Nah, itulah dia yang namanya untuk pipa organa terbuka.
terbuka. Untuk yang ketiga kita bahas yaitu pipa organa tertutup atau sering disingkat dengan POT. Di sini sudah ada gambarnya, ada 3 gambar. Jadi gambar yang pertama itu ini adalah untuk N sama dengan 0, kemudian untuk N sama dengan 1, kemudian untuk N sama dengan 2. Oke, untuk pipa organa tertutup, kalau kita melihat gambar dari kiri ke kanan, maka itu awalnya perut, akhirnya simpul. Nah, ini juga awalnya perut, akhirnya simpul, awal perut, akhir simpul. Oke. Kemudian ini adalah, kita lihat gambar gelombangnya yang ini. Dilihat kursornya, ini adalah 1/4 lambda, makanya L sama dengan 1/4 lambda. Kemudian yang ini, kalau yang ini kan setengah, ditambah 1/4, makanya 3/4. Kemudian yang ini adalah, ini 1 lambda, ditambah 1/4, makanya dia 5/4 lambda. Jadi, untuk hal yang perlu diingat pada pipa organa tertutup adalah bahwa jumlah simpulnya sama dengan N ditambahkan dengan 1, kemudian jumlah perutnya sama dengan N ditambahkan dengan 1. Coba kita lihat untuk N sama dengan 0, 0 tambah 1, 1, ini juga perutnya 0 tambah 1, 1, 1 simpul, 1 perut, ini 1 simpul, 1 perut. Kemudian untuk N sama dengan 1, 2 perut, 2 simpul. Oke, N sama dengan 2, 3 perut, 3 simpul. Begitulah seterusnya. Begitu ya. Oke, kemudian untuk frekuensi ke N-nya. Frekuensi ke N-nya, Fn sama dengan 2N ditambahkan dengan 1/4 dikalikan dengan V per L. Sedangkan untuk Ln sama dengan 2N ditambahkan dengan 1/4 dikalikan dengan lambda. Jadi kalau kita cek dulu untuk N sama dengan 0, 2 kali 0, 0 ditambah 1, 1/4 lambda. Makanya ini adalah 1/4 lambda yang ini. Dah. Kemudian untuk N sama dengan 1, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, makanya 3/4 lambda. Ini 3/4 lambda. Begitu seterusnya. Oke. Sama halnya untuk yang namanya pipa organa tertutup, bahwa V di sini kita pakai adalah, kalau tidak diketahui, 340 meter per sekon kalau tidak diketahui. Tapi kalau diketahui nanti 320 misalnya di soal, maka kita pakai 320. Seperti itu ya. Nah, itulah yang namanya sumber-sumber bunyi dari dawai, kemudian pipa organa terbuka atau POB, kemudian pipa organa tertutup atau POT. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu resonansi. Resonansi itu artinya adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar. Dengan frekuensinya adalah sama dengan frekuensi alamiah. Jadi itulah yang dikatakan resonansi. Saya ulangi, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar. Kalau dalam gambar ini terlihat yang melakukan getaran adalah garpu tala. Tapi nanti dalam pipa itu nanti terjadi juga getaran dengan frekuensi yang sama dengan garpu tala. Jadi prinsipnya resonansi itu hampir sama dengan pipa organa tertutup bentuknya. Jadi ini yang namanya untuk L sama dengan 1/4 lambda. Jadi di sini L sama dengan 1/4 lambda untuk bagian yang pertama, L sama dengan 1/4 lambda. Ini nanti pasti 3/4 lambda, hampir mirip dengan pipa organa tertutup. Ini juga 5/4. Jadi ini adalah untuk 5/4 lambda. Kemudian inilah pasti 7/4 lambda. Itu dia. Namun yang diingat pada resonansi, tidak ada resonansi dasar. Oke? Tidak ada resonansi dasar, yang ada adalah resonansi pertama.
Langsung ke yang pertama. Kalau tadi yang namanya dawai, pipa organ terbuka, pipa organ tertutup, ada namanya nada dasar. Tapi kalau resonansi tidak ada resonansi dasar, yang ada resonansi pertama, resonansi kedua, dan seterusnya. Jadi untuk garp putala, ya di sini melakukan getaran, maka nanti pipa ini ikut bergetar. Dah, bentuk gelombangnya dalam pipa seperti ini. Dah, oke. Jadi frekuensi resonansinya adalah Fn sama dengan 2N dikurangkan dengan 1/4 dikalikan dengan V per L. Sedangkan Ln-nya sama dengan 2N kurang 1/4 dikalikan dengan lambda. Nah itulah dia yang namanya resonansi. Jadi kalau ada nanti di soal dikatakan dua frekuensi beresonansi, kalau dikatakan beresonansi berarti sama nilainya, seperti itu. Oke, itulah dikatakan resonansi. Materi selanjutnya adalah kita bahas interferensi bunyi. Ternyata interferensi bunyi juga sering ditanyakan di soal-soal. Oke, interferensi itu adalah perpaduan dua gelombang bunyi yang koheren. Kalau dikatakan koheren berarti fasenya sama atau tetap. Kemudian amplitudonya juga dianggap sama. Itulah dikatakan syarat daripada terjadinya interferensi bunyi. Jadi bersifat koheren. Fase tetap, kemudian amplitudonya juga sama dan frekuensi juga sama. Itu syaratnya. Lalu interferensi itu ada dua, ada interferensi maksimum, ada interferensi minimum. Yang pertama interferensi maksimum. Kalau dikatakan interferensi maksimum, yang terdengar adalah bunyi paling kuat. Sedangkan untuk interferensi minimum itu adalah bunyi paling lemah. Oke. Lalu apa persamaannya? Persamaannya untuk interferensi maksimum atau bunyi paling kuat itu persamaannya adalah bahwa delta R sama dengan M dikalikan dengan lambda. Kemudian untuk minimum delta R sama dengan M dikurang setengah dikalikan dengan lambda. Apa itu lambda? Panjang gelombang. Lalu apa itu M? M itu adalah ordi. Jadi M adalah ordi. Di mana M itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya bunyi paling kuat untuk pertama kali berarti kita ambil M sama dengan 1. Bunyi paling lemah untuk yang kedua kali berarti M sama dengan 2. Lalu apa itu delta R? Delta R itulah selisih jarak. Ya, selisih jarak daripada sumber bunyi ke suatu titik. Itu dia. Saya ulangi, delta R itu adalah selisih jarak dari sumber bunyi ke suatu titik. Nah, itulah yang dikatakan adalah interferensi bunyi. Kemudian yang terakhir adalah frekuensi layangan. Oke. Jadi ingat bahwa frekuensi layangan itu terjadi jika ada dua frekuensi yang berbeda nilainya sedikit, ya, sedikit, jangan banyak-banyak, nggak boleh. Kalau banyak-banyak nanti bukan frekuensi layangan namanya. Jadi frekuensi layangan adalah selisih dari dua frekuensi yang berbeda nilainya sedikit. Di mana nanti rumus ini langsung aja kita buatkan bahwa frekuensi layangan atau saya simpulkan dengan FL, frekuensi layangan ini sama dengan
F harga mutlak ya, harga mutlak daripada F2 dikurangkan dengan F1 harga mutlak. Jadi kalau misalnya nanti negatif berarti jadi positif kalau dimutlakkan karena tidak ada frekuensi yang minus. Seperti itu dia. Oke. Nah, inilah yang namanya materi daripada gelombang bunyi bagian yang pertama. Jadi kalau ada kurang jelas bisa ditanyakan atau dikomen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.